Ya, baik. Selamat datang kembali di channel Tanya Soal. Di video kali ini kita akan lanjutkan kembali pembahasan soal fisika. Dan bagi kamu yang membutuhkan referensi pembahasan soal, kamu bisa klik link yang sudah kita cantumkan di kolom deskripsi. Dan terima kasih buat kamu yang sudah mensupport channel ini dengan cara like, subscribe, dan juga men-share informasi channel ini kepada teman-teman yang lain. Dan khususnya buat kamu yang sudah join dan bergabung di membership channel kita. Dengan bergabung di membership, kamu bisa mendapatkan akses ke video-video yang kita buat, khusus untuk para member yang sudah bergabung di channel ini. Baik, kita bahas soal di video kali ini. Teknologi digital merupakan sebuah perkembangan di dunia modern yang bertujuan untuk memudahkan kehidupan manusia. Teknologi digital juga merupakan salah satu bentuk peralihan teknologi analog yang dianggap lebih efisien. Berikut yang bukan merupakan kelebihan dari teknologi digital dibandingkan dengan sistem analog adalah titik-titik. Jadi yang kita perhatikan adalah bahwa teknologi digital itu tidak ada pengurangan kualitas data ketika data itu diproses, disimpan maupun dikirimkan. Jadi yang bukan merupakan kelebihan itu adalah yang di option C. Kita lanjutkan ke soal selanjutnya. Penggunaan teknologi digital sudah menjadi suatu kebutuhan bagian dari kehidupan manusia modern saat ini. Meskipun memiliki dampak negatif, salah satunya adalah rentan terjadinya cyberbullying melalui media sosial. Di sisi lain, teknologi digital juga memiliki banyak manfaat bagi kehidupan manusia. Salah satunya adalah A. Memudahkan manusia untuk mengakses informasi dengan mudah dan cepat dari seluruh dunia. Ini benar. Di option B, memiliki tingkat keamanan yang tinggi sehingga harganya lebih mahal. Harga lebih mahal ini adalah kekurangan ya, jadi bukan termasuk kelebihan. Rawan terjadi kesalahan ketika melakukan digitalisasi, ini juga adalah kelemahan. Kemudian D, memudahkan manusia untuk mengekspresikan kreativitasnya tanpa mengenal batas. Yang menjadi kesalahan adalah tanpa mengenal batas, jadi tetap harus memperhatikan norma-norma yang ada. Kemudian memberikan hiburan yang beragam dan tak terbatas, ini juga kata-kata tak terbatas ini adalah hal-hal yang perlu dibatasi, jadi tidak boleh terlalu sampai melewati hal-hal yang tidak diterima oleh norma ya. Jadi kita tetap membatasinya. Jadi kita pilih jawabannya adalah yang di option A. Kita lanjut ke soal berikutnya. Teknologi digital yang berkembang saat ini memanfaatkan gelombang elektromagnetik. Gelombang elektromagnetik merupakan gelombang yang memiliki medan listrik dan medan magnetik serta tidak memerlukan medium untuk merambat. Gelombang yang digunakan untuk pengolahan data analog adalah titik-titik. Jadi gelombang data analog masih menggunakan media transmisi berbentuk gelombang radio. Kita lanjut ke soal selanjutnya. Desain yang tipis dan mudah dibawa kemanapun sehingga memudahkan mobilitas manusia merupakan salah satu ciri teknologi digital yang menjadi pertimbangan seseorang untuk membeli barang digital. Terlebih ditambah dengan harga yang bersaing dan keluaran merek ternama menjadikannya keunggulan tersendiri. Akan tetapi teknologi pada komputer generasi pertama sangat berbeda. Berikut yang bukan merupakan ciri dari komputer generasi pertama adalah titik-titik. A. Daya listrik yang digunakan cukup besar, ini benar. Kemudian tidak memiliki penyimpanan awan, ini juga benar. Kemudian energi kalori yang dikeluarkan besar tetapi mudah digunakan. Ini sama atau sejalan dengan yang di bagian A. Energi listriknya sangat besar, tapi karena dia masih sangat sederhana, proses-prosesnya sangat sederhana, masih mudah digunakan. Kemudian di bagian D, tersusun atas banyak transistor, ini salah karena penggunaan transistor adalah ciri komputer yang digunakan di generasi yang kedua dan belum menggunakan chip dalam pengoperasiannya. Chip muncul di generasi yang ketiga. Jadi kita pilih yang jawaban yang tepat adalah yang di option D. Kita lanjut ke soal selanjutnya. Smartphone sudah menjadi barang wajib yang dimiliki manusia di era modern yang sama pentingnya dengan sandang dan papan. Akan tetapi jika penggunanya tidak dibatasi, smartphone dapat membawa dampak negatif bagi manusia. Hal itu disebabkan sinyal yang digunakan smartphone merupakan titik-titik. Jadi kalau kita membahas smartphone, sekarang ada dua jenis yang utama, yaitu yang smartphone dengan menggunakan teknologi di bawah 4G, yaitu misalnya 2G walaupun sudah sedikit ya, 3G maupun 4G, yang menggunakan rentang frekuensi di bawah 3 GHz. Dan untuk ini disebut dengan ultra high frekuensi. Tapi untuk
smartphone yang semakin canggih menggunakan teknologi 5G, ini sudah mencapai frekuensi dengan 80 GHz dan ini sudah termasuk kategori super high frekuensi. Dan mengikuti perkembangan zaman tentunya penggunaan smartphone akan semakin meningkat, akan cenderung berada di rentang 5G ini, maka jawaban yang terbaik adalah kita pilih yang super high frekuensi, walaupun mungkin kebanyakan yang akan menjawab di bagian UHF, tapi itu kan dalam beberapa tahun mendatang, ini kita akan beralih ke teknologi yang lebih canggih, kita akan memilih yang super high frekuensi. Kita lanjutkan ke soal selanjutnya. Setiap harinya ada berjuta-juta data yang dibagikan dalam penyimpanan awan. Dalam proses pembagian data tersebut terjadi sebuah proses transmisi data yang sangat menentukan apakah data tersebut akan sampai ke penerima dengan sempurna atau tidak. Pernyataan berikut yang benar mengenai transmisi data adalah: A. Data digital hanya dapat ditransmisikan melalui transmisi analog. Kemudian B. Data digital dapat ditransmisikan melalui transmisi analog dan digital. Kemudian C. Data analog hanya dapat ditransmisikan melalui transmisi analog. D. Data digital hanya dapat ditransmisikan melalui transmisi digital. Dan E. Data analog hanya dapat ditransmisikan melalui transmisi digital. Kunci yang pertama tentunya kalau digital ditransmisikan melalui digital dan analog ditransmisikan melalui analog. Tapi pertanyaan, apakah data analog bisa ditransmisikan melalui digital dan sebaliknya? Kalau data data analog itu masih bisa diubah, dikonversikan menjadi data digital dan ditransmisikan kemudian menggunakan data digital. Tetapi kalau data digital tidak bisa ditransmisikan atau diganti menjadi data analog dan ditransmisikan menjadi data analog. Maka yang kita pilih adalah jawabannya yang di option D. Kita lanjut ke soal selanjutnya. Sejak akhir tahun 2022, pemerintah Indonesia telah melakukan perubahan sinyal televisi. Masyarakat Indonesia yang tidak menggunakan sebuah alat yang disebut set-top box sudah tidak memiliki akses yang bebas ketika menikmati tayangan televisi. Hal ini terjadi karena terjadi perubahan sinyal televisi. Perubahan tersebut adalah titik-titik. Jadi yang terjadi adalah perubahan dari sinyal analog menjadi sinyal digital. Jadi kita pilih jawabannya adalah yang di option E. Kita lanjut ke soal selanjutnya. Dari segi efisiensi, kualitas, dan mobilitas sinyal, digital lebih unggul dibandingkan dengan sinyal analog. Akan tetapi jika diamati lebih dalam, cara kerja sinyal analog dan sinyal digital hampir sama. Dua parameter penting yang membantu cara kerja sinyal analog adalah titik-titik. Jadi sinyal analog ini dipengaruhi oleh amplitudo dan frekuensi sinyal yang ditransmisikan. Kita lanjutkan ke soal selanjutnya. Jika dikonversikan ke dalam sistem bilangan desimal, bilangan biner 1101 adalah titik-titik. Jadi kita mulai dari angka paling belakang, 1 ini kita tuliskan sebagai 1 dikali 2 pangkat 0. Kemudian kita lanjutkan ke angka berikutnya 0. 0 dikali 2 pangkat 1. Angka 1 berikutnya 1 dikali 2 pangkat 2. Kemudian angka 1 paling depan adalah 1 dikali 2 pangkat 3. Jadi 2 pangkat 0 adalah 1. 1 dikali 1 hasilnya 1. 2 pangkat 1 adalah 2 dikali 0 tetap 0. 2 pangkat 2 adalah 4 dikali 1 menjadi 4. 2 pangkat 3 8 dikali 1 menjadi 8. Kita jumlahkan 1 tambah 4 tambah 8 hasilnya sama dengan 13. Maka kita pilih jawabannya di option D. Kita lanjut ke soal selanjutnya. Dalam sistem bilangan heksadesimal, bilangan biner 1101 setara dengan titik-titik. Jadi 1101 dalam bilangan biner itu sama dengan bilangan 13 pada bilangan desimal. Dan apabila kita konversikan ke bilangan heksadesimal, sampai dengan angka 9 dia sama. Angka 10 itu adalah A, angka 11 itu adalah B, 12 adalah C, maka 13 adalah D. Sehingga angka 13 ini apabila dikonversikan ke bilangan heksadesimal, maka jawabannya adalah D. Jadi kita pilih jawabannya di option B. Jadi demikian pembahasan soal untuk video kali ini. Semoga bisa diikuti dan dipahami. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.